Assalamualaikum. Nah, sekarang saya akan memaparkan Asbabun Nuzul Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahf disebut juga Asbabul Kahf, adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surah-surah Al-Makkiyah, dan dinamai Al-Kahf yang artinya penghuni-penghuni gua. Menurut Ibnu Taimiyah, mengetahui asbabun nuzul suatu ayat Al-Quran bisa membantu memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Dikutip dari Tafsir Jalalain, Asbabun Nuzul Surah Al-Kahfi adalah pengujian terhadap kenabian Muhammad oleh orang Yahudi dengan 3 hal. Nah, 3 hal yang ditanyakan untuk memastikan kenabian Nabi Muhammad, diantaranya tentang para pemuda atau Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya, dan juga tentang masalah roh. Jika Nabi Muhammad SAW mampu menjelaskan tentang perihal yang ditanyakan, maka ia benar-benar diakui sebagai nabi. Sebaliknya, jika tidak mampu menjelaskan, maka ia bukan seorang nabi. Nah, ada juga menurut Ibnu Katsir, Asbabun Nuzul Surah Al-Kahfi ini adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi, seperti itu. Lalu pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan dari kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia dianggap benar-benar nabi. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada. Nah, ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Nah, 3 hal itu yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad, beliau pun menjanjikan akan menjawabnya di esok hari. Namun, sampai tiba saatnya beliau menjawab sesuai dengan janji yang beliau janjikan kepada kaum Quraisy. Nabi Muhammad belum menerima wahyu bahkan hingga 15 hari setelah hari yang ia janjikan kepada kaum Quraisy untuk menjawab pertanyaannya. Tentu kejadian itu membuat Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad pun bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Kejadian ini pun membuat Mekah menjadi geger, sangat geger sekali, sehingga Nabi Muhammad pun selalu merenung bersedih. Nah, namun di tengah kesedihan yang dalam, Jibril akhirnya membawa surah Al-Kahfi kepada Nabi Muhammad. Karenanya ada kalangan yang menafsirkan bahwa surah Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi Muhammad SAW.
dan teguran terhadap kaum Quraisy, serta jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah, dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu merupakan asbabun nuzul dari surah Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi, yang artinya penghuni-penghuni gua, dan juga merupakan surah Al-Makkiyah dan juga surah ke-18 dalam Al-Quran. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا إلى عبائهم قالت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.